Diketahui baru-baru ini Nagita Slavina bersama Raffi Ahmad mengirim Rafatар ke sebuah pesantren bernama Bait Al-Quran. Publik pun bertanya-tanya alasan Rafatar dimasukkan ke pesantren, padahal putra Raffi Ahmad itu tengah menjalani ibadah puasa bersama keluarganya. Momen perpisahan Rafatar dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun sebelumnya viral di media sosial dan menarik simpati dari warganet. Alasan Raffi Ahmad memasukkan putra pertamanya, Rafatar Malik Ahmad ke pesantren akhirnya terbongkar. Pasalnya, Rafatar tak mengindahkan keinginan Raffi Ahmad untuk masuk pesantren, tetapi suami Nagita Slavina itu meminta putranya untuk menurutinya. Rafatar yang tak berhenti menangis lantas mendengarkan ucapan Raffi Ahmad yang menjelaskan alasan mengirimnya ke pesantren. Raffi Ahmad mengatakan bahwa Rafatar dikirim ke pesantren agar menjadi sosok yang baik untuk sang adik, Rayanza. Suami Nagita Slavina juga mengatakan bahwa ia ingin Rafatar tumbuh menjadi anak yang baik dan tak lagi melawan kepada orang tuanya. Dia ingin sang anak mendapatkan pengalaman sekaligus pengetahuan yang baik untuk anaknya, sehingga mengirim Rafatar ke pesantren dianggapnya sebagai keputusan terbaik. Emosi Rafatar yang kerap meledak-ledak pun menjadi alasan Raffi Ahmad untuk mengirim sang putra ke pesantren. "Udah jangan gitu, ngambek nangis, kan Rafatar, mau jadi kakak yang baik, dari kemarin abisnya gitu terus, ngelawan terus, kan papa bilang jadi anak laki-laki nggak boleh ngelawan, nggak boleh marah-marah," kata Raffi Ahmad. "Nanti belajar dulu di sana, nanti lebaran pulang," katanya. Raffi Ahmad berjanji apabila Rafatar telah belajar dan menjadi anak yang baik serta mengontrol emosi maka anak pertamanya itu akan segera keluar dari pesantren. Kalau AA-nya masih suka ke mamah menyuruh, "Mah, Mbak Lalanya suka dimarahin, mamanya suka dimarahin, ngelawan terus, yang gak keluar-keluar pesantren," kata Raffi Ahmad. "Gak pulang sampai baik," ujarnya menambahkan. Ternyata Rafatar cukup menikmati momen belajar Al-Quran di pondok pesantren Bait Al-Quran milik Kiai Haji Quraisy Shihab tersebut. Rafatar juga belajar berwudu dengan baik dan benar. Namun di tengah kegiatan tersebut, Rafatar terus menanyakan kapan waktu pulang. Kemampuan berbahasa Arab Rafatar juga diuji. Di usia 6 tahun, Rafatar ternyata sudah bisa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab dengan baik. Selanjutnya Rafatar diajak berbincang soal berbakti pada orang tua. Rafatar diminta untuk tidak melawan orang tua dan menolong orang tua apabila membutuhkan bantuan agar bisa masuk surga. Belajar di pesantren tak melulu berlokasi di kelas, dengan duduk di bangku taman. Rafatar dan salah satu ustadz belajar melafalkan surat Anas dengan benar. Rafatar pun belajar membaca Iqra. Keponakan Syahnas Sadika ini ternyata sudah sampai Iqra jilid ketiga. Pantas saja ia bisa membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Bocah 6 tahun yang terkenal lincah dan aktif saat berkomunikasi itu benar-benar mengikuti arahan gurunya saat diajari mengaji. Tak hanya itu, Rafatar juga diajarkan oleh gurunya membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Saat waktu sholat Asyar tiba, Rafatar pun menjalankan ibadah secara berjemaah bareng santri lain di pesantren Bait Al-Quran. Duduk di atas sajadah dekat gurunya, Rafatar terlihat khusyuk memanjatkan doa seusai salat berjemaah. Padahal sebelumnya Rafatar sempat cemberut saat ayahnya memberitahu akan menitipkannya belajar di pesantren milik cendekiawan Muslim, Profesor Muhammad Quraisy Shihab itu. Sikap Rafatar yang demikian sukses membuat sejumlah netizen merasa kagum. Meski momen perpisahannya dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat viral karena menangis, perbedaan usia tak membuat Rafatar dan para santri bersikap canggung. Mereka justru berbaur bak sudah mengenal dalam waktu yang lama. Para santri dan ustadz tampak berusaha membuat Rafatar merasa nyaman. Di pesantren, Rafatar tak melulu belajar. Rafatar juga bermain ABCD bersama para santri dan ustadz yang usianya jauh lebih dewasa. Dalam Instagram story itu terlihat Rafatar sedang membaca surat Al-Fatihah sembari dibimbing oleh seorang ustadz. Rafatar juga terlihat belajar membaca Al-Quran surat An-Nas bersama beberapa ustadz yang mendampinginya. Usai menjalani kegiatannya di pesantren, ibu Rafatar yakni Nagita Slavina akhirnya datang. Sejak diajak pulang, Rafatar bersikap lebih baik. Rafatar bahkan mengambil dan membawa kopernya sendiri ditemani sang pengasuh yang bernama Lala. Itulah momen kenangan Rafatar selama di pesantren. Kira-kira Rafatar bakal balik lagi ke pesantren tidak ya? Silahkan komen di bawah.